Permisi, Bapak Menteri yang terhormat. Saya rasanya pengen ngomong, maaf nih, saya speech ya Pak ya. Maaf nih Pak ya, sebenarnya memang Bapak ini tidak tahu atau memang belum tahu banget bahwasanya di negara Indonesia, tepatnya negara kita tercinta itu kan memang sesulit itu ya cari lowongan kerja. Jadi sebagai rakyat jelata nih, kita juga berhak dong Pak memiliki kehidupan yang selayaknya, kehidupan yang makmur. Ya Bapak enak, udah punya jabatan, Bapak punya uang banyak. Terus kita harus ngarepin apa di negara sendiri Pak? Terus kita harus menunggu janji mana lagi nih? Harus menunggu gebrakan mana lagi dari pemerintah? Sedangkan sudah 2025 juga begitu-begitu saja. Maaf nih ya Pak ya, kalau Bapak meragukan nasionalisme kita sebagai PMI, Bapak tuh salah besar. Masa iya sih Pak, kami sebagai pahlawan devisa, penyumbang terbesar nomor 2 di dunia, masih diragukan juga nasionalismenya. Oke, Bapak ngomongin nasionalisme, kita ngomongin realisme aja deh. Ya udah, gini aja deh Pak, gimana kalau syarat kerjaan di negeri kita sendiri dipermudah dan yang masuk akal aja deh. Tapi setelah saya pikir-pikir nih Pak ya, lebih baik saya kabur aja dulu deh ke negara orang daripada nunggu-nunggu janji-janji manis pemerintah yang sarjana aja belum tentu dapat kerja, apalagi orang-orang yang cuma lulusan SMA, SMK seperti saya dan mungkin teman-teman lainnya di sana juga banyak. Makin jauh tuh masa depan cerah buat kita. Yang ada suram berkepanjangannya nggak sih Pak? Jadi ya sudah deh Pak, nggak usah ngomongin soal nasionalisme lah. Kita itu lebih tahu mana yang harus kita lakukan agar kehidupan kita tuh layak di kemudian hari. Ya sebenarnya sih sebagai rakyat banyak mengharapkan sesuatu yang baik untuk negara kita. Tapi ya untuk sementara udah nggak bisa mikir lagi kalau terus-terusan di negara sendiri. Memang sih masih ada jalur langit, tapi jalur langit aja nggak cukup kalau kita tuh nggak usaha Pak. Sekarang lagi rame hashtag kabur aja dulu. Lalu Pak Menteri bilang nggak nasionalis, dianggap masyarakat kelas 2. Dan belum lagi pejabat Konoha yang bilang ngapain kerja di luar negeri, jadi kacung orang, mending tinggal di negara sendiri. But my opinion, I don't fucking care. Gimanapun positive thinkingnya, tinggal di negara ini. Tiap bentar ketampar fakta dan realita. Harga-harga naik, tapi gaji nggak naik-naik. Jadi pengusaha dipersulit, pungli di mana-mana, suap, urus izin lagi-lagi duit, padahal usaha aja belum jalan, udah nyetor aja. Terus kalau usaha kalian bangkrut, emang dipikirin negara? Nah, kalau usaha kalian sukses dan menghasilkan banyak omset dan uang, tenang, lagi-lagi bayar pajak, upeti ke negara. Amazing sekali, bukan? Oh, belum sampai di sana. Kalau nggak punya orang dalam, sepintar dan sehebat apapun skill kalian, nggak ada artinya. Hukum tebang pilih, nggak punya uang, sebenar apapun nggak bisa bela diri. Adil sekali bukan? Harusnya kalimatnya tuh gini, dari rakyat untuk negara dan pejabat Konoha. Koreksi kalau bener. Bahkan salah satu owner usaha ayam goreng aja urus izin halal sampai dimintain duit hingga ratusan miliar. Dan nggak kelar-kelar tuh urusan legalitasnya. Seperti kakek peternak susu di Boyolali. Udah memberdayakan banyak orang dan usaha peternakannya sukses, disuruh bayar pajak nggak ngotak. Dan belum lagi lapangan kerja. Tenang, negara ini siap mencetak sarjana pengangguran setiap tahunnya. Dengan mempersulit untuk kerja di negara sendiri. Harus menguasai semua elemen kehidupan dulu minimal, kayak Avatar ya kan. Dan ketika anak muda ini lihat peluang yang jauh lebih baik di negara lain, dibikin merasa bersalah dengan kalimat tidak nasionalis, tidak memikirkan negara. Justru mereka pahlawan visa itu sangat memikirkan dan peduli negara ini. Mengambil ilmu yang banyak dan pengetahuan dari luar untuk dibawa pulang. Karena negara sendiri yang kaya akan sumber daya, tapi nggak bisa kasih lebih. Bener nggak? Sementara tawaran di luar negeri itu lebih masuk akal dan relevan, gak ada calo-caloan. Kalaupun mereka milih nggak balik-balik ke Indonesia dan menetap tinggal di sana, ya itu justru bagus untuk kemajuan negara orang. Karena negara sendiri cuma mikirin kemajuan hidup kelompoknya, dinastinya, dan segelintir orang-orang yang punya dekingan. Bener nggak? Kenapa harus dibuat merasa bersalah? Seperti suami yang kasih nafkah istri ala kadarnya, lalu ketika istri minta cerai, dibilang nggak bersyukur, dibilang nggak tahu diuntung, nggak tahu diri. Lalu ketika istri kerja, dibilang nggak taat suami. Udah itu di KDRT pula, dan disiksa habis-habisan. Dan ketika kabur dan nggak pulang, dibilang istri durhaka. Luar biasa bukan? Pokoknya tinggal di luar negeri menurut gue bukan pilihan yang buruk dan mempengaruhi nasionalisme kita. Bahkan dianjurkan di agama Islam. Nabi aja juga hijrah dan membawa dampak yang baik. Daripada hidup di sini penuh tekanan,
Jadi pendapat yang buruk mengatakan orang yang pindah ke luar negeri tidak nasionalis. Emang yang di dalam negeri melakukan korupsi, kejahatan, suap karena kemiskinan, dan melakukan hal-hal yang gak baik demi bertahan hidup, atau memperkaya diri sendiri dan kelompoknya dianggap nasionalis gitu? Siapapun Anda bisa berkontribusi dari dalam atau luar negeri. Nasionalis itu tentang jiwa. Ketika kalian hijrah, mindset kalian berubah, pola pikir, kebiasaan bakal ikut berubah. Jadi nggak kayak katak dalam tempurung, melihat sesuatu itu baik-baik aja, padahal enggak. Jadi kalau kalian punya pendidikan yang bagus, keterampilan, dan skill yang hebat, ditambah lagi jujur, berintegritas, sepertinya kalian salah tempat. Jadi ayo kabur, carilah rumah yang menghargai kalian. By the way, gue juga udah ancang-ancang langkah kaki 1000 ini buat pindah. Ada yang mau bawa gue kabur ke luar negeri nggak? Share videonya dan tulis pendapat kalian di drop komen. Lagi rame banget ini tagar kabur aja dulu. Mau kabur kemana? Gue sih ngerti kenapa orang banyak banget mau kabur dari Indonesia. Ya karena banyak banget hal-hal yang udah kayak nggak masuk akal aja gitu, kayak udah nggak bikin nyaman gitu buat tinggal di Indonesia. Salah satunya ya hukumnya yang nggak jelas. Yang 271 triliun kasus korupsi cuman dihukum 6 tahun. Dendanya juga cuman sekian miliar. Terus yang nyuri satu batang kayu, yang nyuri orang-orang kecil yang cuman nyuri sampai nggak rugiin negara, ya, dihukum sampai 10 tahun. Dihukum lebih dari 6 tahun. Jadi kan kayak di mana keadilan ya kan? Pejabat-pejabatnya juga pada mikirin perut sendiri. Koruptor ada di mana-mana, dari tingkat paling atas sampai tingkat bawah. Terus nggak ada juga aturan yang bisa membuat mereka itu jerah, yang bisa membuat mereka tuh kapok. Mana lagi buzzer ada di mana-mana. Padahal kalau pemerintah mau bisa aja tuh ya, ternak-ternak buzzer semuanya dimusnahkan. Karena gimana ya, kayak buzzer-buzzer di Indonesia juga nih ikut andil gitu loh, membuat nggak betah tinggal di Indonesia, yang mana mereka dengan gampangnya dibayar untuk mendukung yang salah dan menjatuhkan yang benar. Terus apalagi masalah skincare juga udah jelas-jelas banyak korban yang dirugikan, banyak owner-owner skincare yang nakal, tetapi BPOM-nya malah berpihak ke pihak owner skincare-nya. Udah dimasuk juga ke DPR, malah pihak owner skincare-nya yang dibela mati-matian, sampai orang-orang yang membuat sadar masyarakat tentang pentingnya memilih skincare, tentang tentang bahan-bahan skincare yang berbahaya yang tadinya orang Indonesia nggak tahu, malah orang yang memberikan informasi-informasi itu yang dibungkam, pungli di mana-mana, entah itu penegak hukumnya, entah itu instansi pemerintahan, semuanya pungli aja. Jadi orang yang nggak ada duit, orang yang pengennya hidup normal-normal aja, yang kayak kayak mana gue hidup gitu ya kan. Ditambah lagi banyak sekolah-sekolah yang bermasalah karena pungli-pungli yang dilakukan di sekolah. Pokoknya banyak banget dah ya masalah-masalah di Indonesia. Terus kayak ngambang aja gitu, nggak ada sama sekali penyelesaiannya, sampai yang membuat masyarakat itu tepuk tangan gitu. Ye, kalian semua berpihak ke masyarakat, ye kita menang, masyarakat menang. Nggak ada gitu kejadian-kejadian yang membuat kita itu bangga menjadi orang Indonesia atau tinggal di Indonesia. Kualitas hidup di Indonesia pun juga udah nggak stabil lagi. Jadi ya hal-hal yang kayak gitu yang membuat orang itu kayak aduh kayaknya gue kabur aja deh dulu deh ya, kabur dari Indonesia gitu. Cuman ini aku kasih tahu aja nih buat kalian yang pengen banget ke luar negeri ya. Kan saya udah di luar negeri, jadi taulah kayak gimana itu luar negeri, modelnya kayak gimana, orang yang kayak gimana yang bisa bertahan di luar negeri. Kalau lu mau kabur ke luar negeri ya, gue saranin lu research dulu tuh negara tersebut tuh cocok nggak dengan kepribadian lu, cocok nggak dengan watak lu, cocok nggak dengan skill yang lu miliki gitu. Jangan sampai lu yang di Indonesianya yang suka leha-leha juga, suka males ya kan. Terus lu kalau misalnya ditegur atasan udah langsung sakit hati,
cepat baperan gitu, lu mending jangan ke luar negeri kalau lu masih ada sifat-sifat kayak gitu. Karena di luar negeri lu nggak bakal bertahan dengan watak-watak seperti itu, ya. Kalau misalnya lu baru dikasih satu aturan aja, lu langsung mau ngelawan, lu langsung mau demo apa segala macam, nggak ada di luar negeri kayak gitu. Jadi yang bisa bertahan di luar negeri itu adalah orang yang punya soft skill, pandai menyesuaikan diri, jiwa survivornya ada, terus tidak mudah mengeluh, dan pekerja keras pastinya. Dan satu lagi, orang yang bisa bertahan di luar negeri, di negara maju, adalah orang yang open minded. Kalau lo belum open minded, lo nggak bakal bisa bertahan di luar negeri. Jadi mendingan lu urungin niat lu buat kabur aja dulu, Itu saran dari gue yang sejujur-jujurnya. Jangan kira lu lihat postingan-postingan orang luar negeri itu enak ketika mereka jalan-jalan apa segala macam, terus lu pikirnya mereka semuanya hidup enak di luar negeri. Enggak sayang, ya. Jangan lihat yang enak-enaknya aja, ya. Jadi, dan nggak mungkin juga mereka bakal ngasih tahu kalian caranya dia bertahan hidup itu kayak gimana. Nggak mungkin mereka itu bakal nge-share sejujur-jujurnya juga ke kalian, ya kan? Jadi ini adalah saran yang paling jujur. Kalau lu memang mau keluar negeri, kabur dari Indonesia, lu lihat dulu diri lu sendiri, kemampuan lu mumpunin nggak buat hidup di negeri yang lu mau datengin dan stay di sana, oke? Saya juga meragukan nasionalisme Bapak sih. Kayak mana itu bikin keputusan Bapak? Katanya wakil rakyat yang mana dulu ini gitu loh, ya kan? Rakyat itu tuh ada terbagi beberapa golongan gitu loh. Rakyat yang di sini sama yang di sini. Nah, Bapak tuh ada di pihak rakyat mana kayak gitu. Kenapa orang-orang atau khususnya anak-anak muda nih ya bikin hashtag kabur aja dulu gitu loh? Karena mereka ngerasa mereka tuh punya kualitas tapi tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan kayak gitu. Ya, silahkan dipikir-pikir lagi tuh Pak tuh. Kenapa sampai banyak tagar atau hashtag kabur aja dulu. Nah, ini buat teman-teman yang mau kabur aja dulu, gas kabur. Kabur aja dulu. Pokoknya kalian mau ke negara manapun tujuan kalian gaskan. Tapi ingat, dilihat juga kualitas diri kita itu udah memenuhi untuk datang ke negara tersebut atau tidak. Contohnya itu skill dan komunikasi. Skill di sini adalah skill yang akan digunakan ketika kita kerja. Misal nih, kalian ahli di bidang permasakan, kulineri, dan lain sebagainya, IT. Nah, silahkan cari negara-negara yang membutuhkan di bidang itu dan kalian diapresiasi dengan baik di negara itu. Atau yang paling penting lagi ini adalah mainnya, yaitu adalah komunikasi. Komunikasi itu bukan hanya sekedar bibir lincah aja gitu loh, bukan lincah menggosip ini itu, bukan lincah mengadu domba kepada bos gitu loh, bukan, ya kan? Tapi di sini adalah komunikasi berbahasa Inggris. Kalau kalian masih muda, masih ada kesempatan sekarang, tahan dulu ya kabur ajanya, tingkatkan dulu kualitas bahasa Inggris kalian, datang ke kursusan-kursusan tuh, mau itu di kampung Inggris, mau itu di kursusan-kursusan dekat kalian gitu loh, sekitaran kota kalian, gas kursus aja dulu. Atau kalian belum punya modal untuk kursusnya, belajar mandiri atau otodidak, banyak sekarang di YouTube, di TikTok, di mana aja, terserah. Ilmu itu bisa didapatkan di mana aja selama kita serius, tuh kan, sampai gimana tuh ngomong gitu kan. Selama kalian serius itu pasti bisa. Intinya tuh tekad, nekat kayak gitu. Gas kan, mau kabur aja dulu mah. Karena kabur aja dulu kalau kalian sudah datang ke luar negeri itu tuh bukan perkara finansial aja yang ditingkatin gitu loh, tapi pola pikir, lingkungan, dan budaya-budaya yang tidak pernah kita temuin di negara kita akan kita temuin di sini. Nah, biasanya kalau kita emang benar-benar mau belajar gitu loh ya dari negara yang akan kita kunjungi, balik lagi ke Indonesia atau bahkan kalian menetap nanti di sana, itu tuh akan mengubah pola pikir kita yang tadinya dari A sampai ke B, bla 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 kayak gitu. Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, dimanapun kita tinggal, tetap ingat negara kita, tetap cinta sama negara kita, walaupun emang yang ngurus negaranya tuh agak-agak lain. Ya, dan juga tetap ingat Tuhan, gitu ya. Pondasi terkuat sih ingat Tuhan, ingat keluarga, dan semuanya dah. Walaupun banyak negeri ku jalani, gitulah pokoknya. Semangat, kabur aja dulu, gitu ya kan. Udah, jangan pikirin ngomongin Pak Bahlil, dia kagak ngasih. Lebih bagus hujan emas di negeri seberang daripada hujan batu di negeri sendiri. Sama halnya dengan lebih hijau rumput tetangga daripada rumput sendiri. Tagar kabur aja dulu lagi marak
di kaum muda, lagi marak untuk para generasi penerus bangsa. Semuanya pada berbondong-bondong untuk pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan yang bisa membantu mereka meningkatkan ekonomi mereka. Lalu apa yang sebenarnya sedang terjadi di negeri kita tercinta ini, di Nusantara ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah gaji kita di Indonesia itu masih terbilang sangat kecil? Ya kecil, kecil sekali. Apakah gaji kita itu mampu untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kita? Saya rasa tidak. Kebutuhan kita sangat banyak, tetapi pendapatan kita sangat kecil. Selain itu, para penguasa selalu membuat aturan-aturan yang lebih mengedepankan kaum borjuis, kaum atas, kaum elit. Sedangkan kaum menengah ke bawah, apakah aturan-aturan itu berpihak pada mereka? Tidak. Lalu kapan ini mau diselesaikan? Kapan kita bisa berubah? Buatlah aturan yang mendukung kaum lemah, yang mendukung kaum menengah ke bawah. Buatlah aturan yang bisa meningkatkan kesejahteraan anak-anak bangsa. Katanya mau menuju generasi emas, tetapi generasinya pada pergi. So, siapa generasi emas sebenarnya?